Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membuat pengumuman yang menarik dalam acara syukuran HUT Partai Golkar ke-60. Ia mengatakan bahwa akan ada lagi kader Partai Golkar yang dilantik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan posisi baru yang setara dengan menteri. Hal ini tentunya membuat kita penasaran, siapa kader Golkar yang akan dilantik dan apa jabatan yang akan mereka emban? Bahlil juga menjelaskan bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tak bisa hadir dalam acara tersebut karena tengah rapat dengan Ketua dan Luhut Binsar Panjaitan. Saya katakan bahwa itu jauh lebih penting, Pak Menko. Kalau kita di sini nanti kita buat tumpengan lagi. Yang penting urusan negara jauh lebih penting daripada urusan ini, kata Bahlil. Tapi, kenapa Airlangga tak bisa hadir? Apakah karena kesibukan dengan tugas negara atau ada alasan lain? Dan bagaimana kita bisa yakin bahwa kader Golkar yang akan dilantik akan mampu menjalankan tugas dengan baik? Bahlil juga menyampaikan apresiasi ke Airlangga terkait 102 kursi Partai Golkar di DPR. Ia bersyukur Golkar mendapat 8 kursi menteri di Kabinet Prabowo. Jadi Pak Menko kirim salam untuk kita semua. 102 kursi adalah buah karya Pak Menko dan seluruh teman-teman pengurus yang lalu dan seluruh kader di semua tingkatan. Karena itu kita berikan apresiasi, ujar Bahlil. Tapi, bagaimana kita bisa yakin bahwa Kabinet Prabowo akan mampu menjalankan tugas dengan baik? Dan apa strategi yang akan diambil oleh kabinet tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Politikus senior Partai Golkar, Lodewijk Friedrich Paulus, juga resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Wamenko Polkam, Kabinet Merah Putih. Ia menyorot sistem pertahanan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Kita tahu kita punya IKN, ya? Bagaimana sistem pertahanan? Ini tidak saja melibatkan TNI, tetapi melibatkan departemen atau kementerian lain. Nah itu juga yang harus disinergikan ya, ujar Lodewijk. Tapi, bagaimana kita bisa yakin bahwa sistem pertahanan IKN Nusantara akan mampu menjaga keamanan negara? Dan apa strategi yang akan diambil oleh Lodewijk untuk meningkatkan sistem pertahanan tersebut? Lodewijk juga menyinggung keamanan laut. Menurutnya, Indonesia harus meminimalisir upaya pencurian ikan. Kita harus mengamankan potensi laut kita dari kemungkinan pencurian ikan. Karena 1 tahun kita itu rugi ya Rp30 sampai 40 triliun, tuturnya. Tapi, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita akan mampu mengamankan potensi laut kita? Dan apa strategi yang akan diambil oleh Lodewijk untuk meningkatkan keamanan laut tersebut? Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga mengaku sempat berkunjung ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, sebelum berziarah ke Taman Makam Pahlawan, TMP, Kalibata. Bahlil pun mengungkap obrolannya bersama Prabowo jelang pelantikan Presiden besok. Ya saya tadi, biasa hampir tiap minggu selalu berdiskusi dengan Presiden, kata Bahlil. Tapi, apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Dan bagaimana kita bisa yakin bahwa Prabowo akan mampu menjalankan tugas sebagai presiden dengan baik? Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam berita ini. Kita masih penasaran dengan siapa kader Golkar yang akan dilantik, apa jabatan yang akan mereka emban, dan bagaimana kita bisa yakin bahwa mereka akan mampu menjalankan tugas dengan baik. Kita juga masih penasaran dengan strategi yang akan diambil oleh Kabinet Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keamanan negara.